Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qur'ani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kesempurnaan harokat part 2. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas kesempurnaan harokat yang meliputi harokat fathah, kasroh, dan dhammah, dan bagaimana caranya ketika mengucapkan harokat fathah, kasroh, dan dhammah pada kondisi huruf-huruf tebal dan tipis, karena ada sedikit perbedaan ketika harokat pada huruf tebal dan tipis. Nah, di kesempurnaan harokat part 2 ini masih ada kaitannya mengenai tafkhim atau tebal pada harokat dan tarkik atau tipis pada harokat ya, karena ketika mengucapkan harokat pun untuk huruf tebal dan tipis itu berbeda ya. Nah, oleh karenanya di sini kita akan belajar konsep dasar dari tafkhim atau tebal ini pada harokat ya. Jadi karena pengucapan harokatnya pun berbeda untuk huruf-huruf tebal dan tipis. Nah, di sini ada konsep dasar agar kita memahami betul ya konsep dasar tafkhim atau tebal dan tarkik atau tipis pada harokat itu sendiri ya. Nanti di sini ada perbedaan nih ya, huruf harokat tafkhim di gambar seperti ini. Nah, untuk yang tarkik atau tipis, nah seperti ini. Nah, kita akan bahas sama-sama ya. Nah, jadi konsep dasar untuk tafkhim. Jadi tafkhim ini artinya tebal ya, sama saja pada harokat. Nah, jadi huruf-huruf yang tebal akan penampakannya seperti ini ya. Kita lihat di sini tanda panah kuning. Ini tanda panah kuning ya, yang naik ke atas ini adalah suara asli dari huruf. Nah, diarahkan ke atas menuju area langit-langit. Jadi suara ini diarahkan ke atas menuju langit-langit, sehingga suaranya yang tadi ke atas dia terbentur oleh langit-langit, sehingga suaranya turun kembali. Nah, di sini jadi suaranya terkumpul di sini ya, berkumpul di sini. Nah, kita lihat untuk tanda panah yang berwarna putih. Nah, ini suara yang naik kita arahkan ke atas ini tandanya kuning. Nah, kemudian yang tanda panah berwarna putih, yang tanda panah turun ya, nah adalah suara gema atau gaungnya. Jadi ketika suara kita dinaikkan ke langit-langit, terbentur oleh langit-langit, dan suaranya turun kembali. Nah, di sini terkumpul nih suara. Nah, ini adalah suara gema ya, gema atau gaungnya, karena suaranya terkumpul di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi tenggorokannya menyempit. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf tafkhim, nah kondisinya seperti ini ya. Ada gaung di dalam mulut kita. Jadi berasa suara kita itu penuh karena efek dari tafkhim ini, karena suara kita ini terkumpul di dalam mulut di sini ya, seperti itu. Itu konsep dasar dari ketika mengucapkan huruf tafkhim atau tebal ya. Nah, kemudian kita baca ya di sini pengertiannya. Tafkhim atau tebal secara terminologi adalah ketebalan yang meliputi huruf sehingga mulut dipenuhi oleh suara gaung. Yang demikian terjadi karena tenggorokan yang menyempit. Nah, tenggorokan yang menyempit dan suara yang naik ke arah puncak langit-langit, yang mana ini merupakan konsekuensi dari sifat isti'la. Jadi semua huruf dalam kondisi tafkhim
posisinya seperti ini ya, suaranya diarahkan ke atas menuju langit-langit ya, sehingga suaranya terbentur kembali, turun lagi ke bawah, bercampur, nah sehingga menimbulkan gaung. Jadi mulut kita terasa penuh. Nah mengapa? Karena kenapa tafkhim itu tebal suaranya? Nah karena efek dari ada gema atau gaungnya dan tenggorokannya menyempit ya, seperti itu. Contohnya huruf tebal itu seperti huruf kho. Nah ketika mengucapkan huruf tebal kho, nah itu suaranya diarahkan ke langit-langit, kho ya. Nah suaranya diarahkan ke langit, nah terbentur lagi ke bawah lagi, suaranya jadi penuh oleh gaungnya, jadi tebal suaranya, terasa mulut kita itu penuh oleh suara gaung itu. Nah kemudian tenggorokannya pun menyempit ya, kho. Nah harus diarahkan ke langit-langit, jangan mengarahkan suaranya ke depan, kho. Nah, jangan ya, tapi diarahkan ke atas, ke langit-langit, kho. Nah seperti itu ya. Nah itu konsep tafkhim. Nah bagaimana dengan konsep huruf tarkik? Tarkik itu tipis ya, sama saja pada harokat. Nah kita lihat ya, dari gambarnya saja sudah berbeda ya untuk tafkhim dan tarkik. Nah kalau tarkik kita lihat tanda panah kuning. Nah ini tanda panah kuning adalah suara asli dari huruf diarahkan ke depan. Nah untuk huruf-huruf tipis, nah suaranya langsung diarahkan ke depan, jadi dia tidak diarahkan ke langit-langit ya, langsung diarahkan keluar, jadi suaranya langsung lantang ke depan. Nah kemudian lihat juga tenggorokannya tidak menyempit ya, kebalikan dari tadi yang tafkhim ya. Kalau tafkhim tenggorokannya menyempit, sedangkan untuk tarkik dia tenggorokannya tidak menyempit. Contoh untuk huruf-huruf yang tarkik atau tipis seperti sa. Nah suaranya langsung diarahkan ke depan saja, sa. Kemudian ma. Jadi jangan so, jangan ma, itu jadinya isti'la karena suaranya diarahkan ke langit-langit, tapi ini harus keluar saja ke depan langsung ya, seperti tanda panah ini langsung keluar saja ya, sa, ma, itu contoh huruf tipis. Nah kita lihat ya pengertiannya. Tarkik secara terminologi adalah ketipisan yang meliputi huruf sehingga mulut tidak dipenuhi oleh suara gaung. Yang demikian terjadi karena tenggorokan yang tidak menyempit. Nah di sini tenggorokan tidak menyempit dan suara yang tidak naik ke arah puncak langit-langit karena suaranya langsung diarahkan keluar, dan ini merupakan konsekuensi dari sifat istifal. Nah, jadi untuk huruf-huruf yang punya sifat istifal, nah arah suaranya ke depan ya, arah suaranya ke depan, tipis ya. Kalau jika huruf yang mempunyai sifat isti'la, nah suara hurufnya diarahkan ke atas, ke langit-langit ya, untuk menunjukkan huruf itu tebal ya, seperti itu ya. Jadi itu perbedaan konsep dari huruf-huruf tafkhim atau huruf tebal ya dengan huruf tarkik atau huruf tipis. Nah, alhamdulillah cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.